yaitu sesi tanya jawab. Untuk tahap yang pertama kita buka sesi tanya jawab secara langsung. Barangkali jamaah ada yang ingin bertanya kepada Kiai, boleh untuk menunjuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surya kamu yang kamu muliakan, kamu hanya jangan saja. Nenek kami dulu sudah sudah ditipu oleh orientalis, yaitu Tenok Reno. Tenok Reno itu merupakan musang berbulu ayam. Maka oleh sebab itu kami daripada cucu nenek itu mengharapkan jangan ada lagi musang-musang berbulu ayam di Aceh ini. Bagaimana caranya supaya musang-musang itu kita halaukan dari Aceh? Karena mereka pandai berkeliaran. Sekarang anak-anak kami telah dididik oleh mereka, sehingga kami khawatir 10 tahun keluar, 10 tahun akan datang, masjid ini akan dikuasai oleh mereka. Oleh sebab itu, kepada seluruh para hadirin di sini, bagaimana solusinya? Hanya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sebenarnya pakai bahasa Aceh gak apa-apa. Cuma nanti MC-nya menerjemahkan ke saya. Saya walaupun bolak-balik ke Aceh, belum bisa bahasa Aceh. Yang hafal cuma satu dari dulu, anak ping, anak hino. Entah apa maksudnya itu, lupa. Kemarin di Banda, Tengku-Tengku bilang, Pak Kiai harus pandai bahasa Aceh. Saya bilang, carikanlah guru les privat. Cari guru privat bahasa Aceh. Nah, pertanyaan tadi, kalau kita ini ingin membersihkan lingkungan kita dari musang yang berbulu ayam, caranya bagaimana? Caranya di masjid ini dan masjid-masjid sekitar itu sering ada pengajian Ahlus Sunnah wal, misalnya pengajian Tastafi, ada di sini. Insya Allah kalau ada begitu biasanya mereka pergi, musang-musang itu pergi. Dan kalau mereka bikin pengajian di tempat lain, datangi ramai-ramai, nanti pergi lagi itu. Di daerah Jawa, di Jawa Timur ya, orang Wahabi itu bangun masjid megah, lalu bikin pengajian. Akhirnya kawan-kawan Ahlus Sunnah datang semua kalau ustadz mereka bikin pengajian. Akhirnya mereka gak berani bicara, sering didatangi. Akhirnya mereka pergi, masjidnya diserahkan pada kita. Alhamdulillah. Musang tuh jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan mereka ya ada terus. Tapi harus diantisipasi, diawasi. Kalau diawasi gak tahan, pergi biasanya. Harus seperti itu. Dan dari dulu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memang sering mendatangi majelis-majelis orang di luar Ahlus Sunnah. Guru-guru kita dulu begitu.
Kalau mereka menyampaikan pendapat yang tidak benar, biasanya diluruskan. Lalu mereka kembali. Dan sekarang ini di Jawa, ustadz-ustadz Wahabi yang sadar dan kembali ke Ahlus Sunnah itu sudah banyak. Saya tahun yang lalu, sekarang kan tahun baru kan, 2022. Tahun 2021, bulan Maret, saya diundang di Jawa Tengah. Di salah satu lembaga. Asalnya Wahabi. Mengisi dialog. Saya sendirian yang dialog. Yang lain ada sekitar 50 orang ustadz-ustadz Wahabi. Ada alumni Yaman, ada alumni Madinah, alumni Saudi. Alumni mana-mana. 50 orang. Kita dialog dengan mereka. Alhamdulillah akhirnya mereka menerima akidah Ahlus Sunnah dan meninggalkan Wahabi. Sudah mau ke kuburan, mau mahallul qiyam. Kalau berjabatan tangan itu cium tangan. Orang itu saudara, kalau akidahnya Ahlus Sunnah hatinya lembut. Kalau bukan Ahlus Sunnah hatinya keras. Kalau diceramai Ahlus Sunnah langsung berubah biasanya. Saya sebulan yang lalu ada acara di Jawa Timur. Tahu-tahu sama kawan-kawan dijadwalkan di Masjid Wahabi. Saya protes, loh kok dibuatkan jadwal di situ? Enggak Pak Kiai, mereka mau katanya. Mereka mau kok, masa Kiai takut? Ya bukan takut, gak enak. Akhirnya sore-sore saya singgah di salah seorang Kiai, saya curhat. Gimana Kiai? Saya suruh ngisi masjid itu. Enggak ada apa-apa, pencerahan katanya. Gak apa-apa, bagus itu. Akhirnya saya datang ke sana saudara. Begitu datang, biasanya kalau Ahlus Sunnah itu ketemu dengan ustadz, dengan tengku dari jauh kan hormat, cium tangan. Ini gini semua. Padahal waktu itu saya pakai jubah yang bagus. Salamannya biasa. Ini jubahnya sudah bagus, masih gini nih salamannya. Habis itu masuk waktu Isya, saya diminta jadi imam. Saya jadi imam ya saya agak enak lah waktu itu. Gak biasanya. Ini harus agak enak suaranya ini. Selesai itu saya baca zikir jahar. Lalu doa bersama. Saya sambil lirik-lirik angkat tangan apa enggak orang. Nggak taunya baca amin saudara. Angkat tangan juga itu. Entah ikhlas apa enggak gak tahu itu. Setelah itu saya ceramah. Saya ceramah tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya gak bilang Asy'ari, gak bilang apa. Saya bilang ajaran Al-Quran dan hadis. Kira-kira 1 jam. Yang saya ceritakan waktu itu isinya maulid. Tentang keagungan baginda Rasulullah. Saya cerita itu. Sambil cerita-cerita. Selesai acara, apa? Mereka cium tangan semua. Kata mereka, Kiai, kapan ceramah sini lagi? Katanya. Jangan cuma sekali lah, kapan-kapan datang ke sini. Artinya apa? Mereka ini kalau didatangi bisa berubah. Makanya para tengku itu jangan mundur, jangan menjauh, datangi mereka. Datangi. Insya Allah nanti kembali mereka. Karena banyak yang seperti itu. Ini caranya mengembalikan musang menjadi ayam. Sebenarnya mereka asalnya ayam saudara. Cuma pikirannya berubah menjadi musang. Terima kasih banyak atas jawaban daripada Kiai. Untuk selanjutnya kita masuki dalam sesi online. Mungkin daripada jamaah bisa bersabar, kita bagi dalam sesi selanjutnya. Untuk pertanyaan pertama yang telah masuk melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai yang kami muliakan. Apakah sama antara tarikat Qadariyah dan i'tikad Qadariyah? Mohon pencerahannya Kiai. Dan apakah penyebab sesatnya i'tikad Qadariyah? Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah pandangan Kiai
tentang fenomena yang terjadi saat ini. Orang tua mendahulukan anaknya masuk ke dalam tahfidz Al-Quran ketimbang belajar ilmu fardhu ain. Mohon pencerahan daripada Kiai. Terima kasih ya. Ada aliran namanya Qadariyah. Qadariyah itu artinya golongan yang tidak beriman kepada takdir. Seperti Mu'tazilah, Syiah, dan Hizbut Tahrir. Menurut kelompok Qadariyah ini, perbuatan manusia yang disengaja bukan ciptaan Allah dan bukan ketentuan Allah, tapi ciptaan dan ketentuan manusia. Nah, Qadariyah seperti ini adalah aliran sesat dan menyesat. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua perbuatan manusia, sengaja dan tidak sengaja, adalah ciptaan dan ketentuan Allah. Ini yang benar. Ada torekot satu, yang torekot itu bukan Qadariyah, itu Qadiriyah. Kalau torekot Qadiriyah itu nisbat kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Torekot yang tertua itu memang torekot Qadiriyah. Lalu torekot yang lain. Ada torekot Rifaiyah. Kemudian ada torekot Naqsyabandiyah. Ada torekot Syadzaliyah. Dan lain sebagainya. Kalau di Aceh sekarang ini yang banyak torekot Naqsyabandiyah ya. Naqsyabandiyah Khalidiyah. Karena ulama-ulama Aceh dulu banyak ke sana. Kalau di Jawa yang Syadzaliyah banyak, Qadariyah banyak, Tijaniyah banyak, macam-macam banyak. Qadiriyah juga banyak. Saya sendiri ijazah dan baiatnya thariqah Syadzaliyah. Kalau thariqat Qadiriyah itu bukan aliran sesat. Itu termasuk thariqat yang mu'tabar. Thariqah yang diakui oleh para ulama sufi. Dan thariqat tertua di dalam Islam. Itu thariqat tertua. Jadi gak apa-apa. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana kalau ada orang tua mendahulukan anaknya masuk ke tahfidz Quran daripada dayah-dayah yang mengajarkan kitab? Kalau orang tua tersebut hanya memasukkan anaknya ke tahfidz Quran, setelah itu tidak masuk ke dayah-dayah yang mengajarkan kitab, itu berarti kurang baik. Kurang. Tapi kalau setelah hafal Al-Quran lalu dimasukkan ke dayah-dayah yang mengajarkan kitab, itu bagus itu. Bagus. Kalau hanya Quran saja, nggak ngerti fikih, itu termasuk tandanya hari kiamat. Gak baik. Termasuk tanda akhir zaman. Karena sekarang ini ada fenomena ya, masjid di kota-kota imamnya hafidz Quran. Kadang-kadang saudara, imam yang hafidz ini gak pernah belajar ilmu fikih. Akhirnya sholatnya salah-salah. Gerakannya salah. Tata caranya salah. Kadang-kadang gara-gara imam hafidz, kalau hari Jumat antara khotib dan imamnya beda orang. Ada yang begitu. Kalau khotib dan imam ini beda orang tidak baik. Mengapa? Hukumnya makruh. Bahkan bisa batal Jumatnya. Kalau imamnya gak mendengarkan khutbahnya khotib, bisa gak sah. Ini fenomena modern memang. Harus dihindarkan. Mengapa makruh? Karena sejak masa Rasulullah, masa Khulafaur Rasyidin, imam, khotib itu jadi imam saudara. Bukan imamnya lain, khotibnya lain. Itu kalau Jumat, kecuali kalau ceramah kayak gini. Misalnya tadi sebelum Isya saya kesini, saya diminta jadi imam, gak mau, langsung ceramah, gak apa-apa itu. Tapi kalau sholat Jumat gak bagus. Ini gara-gara imam hafidz. Saya ini tahun kemarin ada undangan Jawa Tengah. Di masjidnya tata cara ibadahnya Wahabi. Saya diminta ceramah di sana.
Di perjalanan, murid saya nelpon, Kiai, ada permintaan dari panitia. Gimana Kiai kalau jadi khotib, baca khutbah Jumat? Siap, gak apa-apa. Tapi ada syaratnya. Apa Kiai? Saya juga jadi imam. Saya baca khutbah dan saya jadi imam. Kalau saya gak jadi imam, mending saya gak khutbah dan tidur gak ikut sholat Jumat. Saya musafir. Akhirnya repot mereka. Ya dah katanya. Akhirnya saya diminta khotib jadi imam. Sampai di sana, di masjid itu, BKM-nya tanya, Kiai, ini azannya mau 2 kali apa sekali? Lah kenapa? Karena Kiai kan biasanya 2 kali, yang sini 1 kali kata. Saya gak enak mau. Kalau urusan azan terserah kamu, terserah sini. Tapi urusan khutbah dan sholat apa kata saya? Akhirnya azannya 1 kali saudara. Tidak ikut khulafaur rasyidin. Gak mau sama khulafaur rasyidin Wahabi. Hanya saya khutbah saya tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka mungkin paham kalau saya nyinggung mereka. Habis itu saya jadi imam baca usolli. Sholli fardal Jumat Allahu Akbar. Saya nyaring baca usolli. Selesai sholat, saya ajak zikir berjamaah. Lalu baca doa. Saya lirik-lirik. Angkat tangan apa enggak? Ternyata angkat tangannya rendah saudara. Di atas paha, enggak diangkat begini, macam kurang ikhlas. Entah kurang ikhlas atau apa, enggak ngerti. Habis itu saya baca sholawat sambil salaman. Mereka salaman juga. Kita ini harus berani begitu. Nah, ini gara-gara ada saudara-saudara kita yang hanya hafal Quran, enggak ngerti fikih. Akhirnya ibadah di masjid-masjid itu barokahnya kurang. Ini yang pertama. Yang kedua, belajar kitab itu lebih utama daripada hanya belajar Quran. Karena di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La antaghduwa fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'ah." Seandainya kamu berangkat pagi-pagi lalu belajar 1 ayat Al-Quran, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu sholat sunnah 100 rakaat. Jadi belajar 1 ayat Al-Quran pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 100 rakaat. Ini Al-Quran saudara. Ini berarti TPQ, Taman Pendidikan Quran dan Tahfidzul Quran. Selesai TPQ atau tahfidz, masuk ke dayah baca kitab, yang ngajari kitab. Maka bagaimana? Dalam hadis tadi disampaikan, wala antaghduwa fata'allama baban min abwabil ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun laka min an tusalliya al-faraqah. Seandainya kamu berangkat pagi-pagi lalu belajar 1 bab ilmu agama, 1 bab, baik ilmu itu diamalkan atau tak diamalkan. Misalnya belajar bab tayamum, kan pasti belajar bab tayamum. Pernah tayamum? Gak pernah, karena di Aceh ada air terus. Kecuali kalau ada di Arab, ada di mana. Itu walaupun gak diamalkan saudara, belajar 1 bab ilmu, pahalanya lebih besar daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Artinya apa? Orang yang alim, yang ahli fikih, yang tidak hafal Quran, itu lebih utama daripada orang yang hafal Quran tetapi tidak ahli fikih. Lebih utama. Kalau anaknya masukkan tahfidz gak apa-apa, tapi setelah itu masuk dayah yang mengajarkan kitabku, yang mengajarkan kitab fikih, agar gak 100 pahalanya. Karena kalau belajar kitab nanti pahalanya menjadi 1000. Jadi itu.
Ini memang fenomena. Kadang-kadang anaknya hafal Quran itu hanya untuk diumumkan. Saya sering jumpa dengan orang, alhamdulillah Pak Kiai, anak saya sudah hafal juz 25. Sudah sampai juz 25. Padahal juz 23 ke belakang lupa lagi. Alhamdulillah sudah juz ke-30. Yang dari awal lupa lagi. Artinya untuk ditampilkan. Jangan begitu. Kalau punya anak, punya keahlian, punya ilmu, punya apa, jangan dikabar-kabarkan pada orang untuk dibangga-banggakan. Mengapa? Khawatir kena penyakit ain akhirnya hilang. Sembunyikan saudara. Kalau anaknya itu hafal kitab, hafal apa, sembunyikan. Kalau ada orang tahu, ya anaknya gini, doakan ya, mudah-mudahan barokah. Minta doa pada orang. Jangan disampaikan, dibanggakan untuk dihargai. Akhirnya rusak, kena penyakit ain namanya. Ini fenomena sekarang. Kadang-kadang anaknya dimasukkan tahfidz agar masuk TV. Karena di TV kan ada program apa itu? Hafidz cilik, hafidz kecil. Jangan begitu. Semuanya niat ikhlas karena Allah. Memang proses belajar mengajar ulama dulu masih kecil biasanya hafal Quran. Setelah itu belajar kitab. Itu untuk orang Arab. Kalau orang Arab, orangnya hafal Quran, orangnya alim-alim. Itu di Arab. Kalau di Indonesia, ini beda dengan Arab. Yang hafal Quran tidak alim. Yang alim tidak hafal Quran. Jarang ada sebagian ya ulama kita alim hafal Quran ada, tapi jarang. Mengapa? Ya memang bagiannya beda lah. Orangnya kan lebih kecil, otaknya lebih kecil daripada orang Arab. Kita ini makanannya tahu tempe. Kalau orang Arab yang dimakan besar-besar, onta, sapi ya besar-besar. Jadi beda memang ya, ada perbedaan. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak atas jawabannya ya Pak Kiai. Terus selanjutnya kita buka sesi secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Trubus. Saya ingin menanyakan kepada Ustaz mengenai sifat 20. Orang Al-Wahabi itu tidak mengakui sifat 20 itu dan tidak memakainya. Apakah sholat orang itu sah? Pertanyaan kedua, mengenai dosa antara manusia dengan manusia. Dosa antara manusia dengan manusia tapi berjauhan. Contohnya kita berdosa dengan presiden. Jutaan orang kita ngomong yang jelek-jelek kepada presiden, habis itu kita caci maki. Apakah berlaku itu dosa itu untuk kita tentang hablum minanas? Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Kiai untuk menjawab. Yang pertama, kalau ada orang Wahabi mengingkari sifat 20, meniadakan sifat 20, berarti gak sah sholat di belakangnya. Kalau mengingkari sifat 20. Mengapa? Karena sifat 20 nomor 1, Allah ada. Nah, kalau dia gak percaya Allah ada, kan kafir saudara. Wahabi itu memang ngawur kadang. Gak tahu isinya sifat 20, tahu-tahu gak percaya, kafir lah. Nah, yang perlu saya sampaikan malam ini tentang sifat 20. Mengapa para ulama kita membuat konsep sifat 20?
Sifat 20 ini mendapat tantangan. Dulu ketika saya di Dayah, jarang pertanyaan-pertanyaan kritis tentang sifat 20. Setelah pulang dari Dayah, orang-orang itu pertanyaannya kritis. Saya perkumpulan dengan para kiai. Ada kiai bilang sama saya, Gus, di Jawa itu kiai kalau masih muda dipanggil Gus atau dipanggil Tengku lah. Kalau sudah tua baru dipanggil kiai. Kecuali kalau mau ceramah, panggil kiai. Apa kiai? Mengapa Gus sifat wajib bagi Allah itu 20? Saya tanya sama beliau, sampean minta berapa kiai? Kok menanyakan 20? Bukan minta berapa. Saya bertanya, mengapa bukan 15, bukan 19, bukan 25? Kok 20 loh? Ini orang Ahlus Sunnah. Kalau Wahabi beda pertanyaannya. Saya ngisi acara di salah satu perguruan tinggi di Malaysia. Ada orang bilang pada saya, Kiai, kata orang Wahabi, sifat 20 itu bukan dari Islam. Dari mana? Katanya dari orang-orang ahli filsafat Yunani. Saya bilang pada dia, kalau orang-orang ahli filsafat Yunani meyakini sifat 20, berarti mereka ahli tauhid. Kalau Wahabi mengingkari sifat 20, ya berarti PKI, komunis. Karena gak percaya adanya Allah, komunis. Gak percaya kidam, komunis. Gak percaya bakok juga komunis semua, saudara. Lalu saya terangkan, mengapa para ulama kita membuat konsep sifat 20. Apa tujuan sifat 20? Yang pertama, sifat 20 itu tujuannya mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Makrifat itu apa? Makrifat itu artinya kenal. Kita ini kalau kenal dengan orang, misalnya penceramah Aceh ya, seperti Tuk Sub atau siapa lagi, Ayah Sub ya, seperti Ayah Sub atau siapalah, tahu orangnya, tahu keahliannya, profesinya apa, itu pada orang, itu kenal. Kepada Allah kita wajib kenal. Cuma di dunia kita kan gak bisa melihat Allah. Maka bagaimana? Kenal kepada Allah di dunia, makrifat kepada Allah di dunia adalah melalui sifat-sifatnya. Dan itu sifat 20. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tujuan sifat 20? Sifat 20 ini juga merespon, mengkanter kesalahan-kesalahan orang-orang di luar Islam maupun orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Allah. Jadi sifat 20 ini meluruskan keyakinan Kristen, meluruskan keyakinan Yahudi, meluruskan keyakinan komunis, meluruskan keyakinan penyembah berhala, juga meluruskan kesalahan orang-orang di luar Ahlus Sunnah. Itu sifat 20. Yang ketiga, yang keempat, mengapa 20? Keberapa? Ketiga, mengapa 20? Kok bukan 25, 30? Mengapa? Kata para ulama, sifat 20 ini batas kemampuan akal manusia dalam makrifat dan mengenal Allah. Lebih dari 20 akal manusia gak mampu. Kita ini jangankan mengenal Allah, mengenal orang di sekitar kita, kemampuan kita terbatas. Saudara kenal dengan saya, kenal. Tapi kan kenalnya kan cuma itu-itu aja. Oh, yang sering masuk YouTube, itu aja. Yang sering ceramah, sering bertengkar dengan Wahabi, paling ya itu. Saya ini gara-gara di Aceh, akhirnya dikasih julukan singa aswaja. Itu julukannya dari Aceh.
Datang lagi ke sini, ditulis pendekar Aswaja. Akhirnya orang Jawa Timur sampai Indonesia Timur sampai Malaysia memberi julukan saya pendekar dan singa. Asalnya dari Aceh itu. Tapi kan nggak kenal betul kan tentang saya. Coba saya tanya, saya ini sudah kawin apa belum? Belum? Hah? Sudah. Betul sudah kawin saya ini. Kira-kira istri saya ada berapa? Ada yang tahu? Enggak tahu. Di Aceh aja belum punya. Walaupun sering ke Aceh. Artinya apa? Pengenalan kita kepada orang yang kita kenal kadang terbatas. Apalagi kenal kepada Allah. Manusia ini mampu mengenal Allah hanya 20 sifat. Lebih dari 20 gak mampu. Itu yang keempat. Yang ketiga. Yang keempat, sifat 20 ini juga jawaban terhadap soal-soal yang mendasar tentang Allah. Kita ini kalau berkenalan dengan orang, pertanyaannya dasar-dasar. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Tinggal di mana sekarang? Kerja apa sekarang? Umur berapa sekarang? Kan begitu. Sifat 20 itu begitu, saudara. Sehari semalam kita diperintahkan beribadah kepada Allah. Pertanyaan pertama, apakah Allah ada? Jawabnya adalah sifat karena Allah wajib bersifat wujud, Allah wajib ada. Kebalikan dari wujud, yaitu adam, tiada, mustahil bagi Allah. Diterangkan dalil-dalilnya oleh para ulama. Dalil wujudnya Allah ini untuk menolak orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, seperti orang komunis. Ini pertanyaan pertama. Karenanya ya, para gure-gure, para tengku yang mengajar di balai-balai atau di mana-mana, dalil wujudnya Allah diterangkan secara matang kepada generasi. Mengapa? Kalau gak matang bahaya, saudara. Nanti kuliah, masuk perguruan tinggi, dosennya liberal, dosennya terpengaruh komunis, diajak ragu-ragu adanya Allah. Na'udzubillah min. 2 hari yang lalu, kemarin malam, saya mendengar aduan dari tengku di Aceh, di Banda Aceh. Sebagian kampus di Aceh, para mahasiswanya itu berkeyakinan agnostik. Apa agnostik itu? Tidak percaya kepada apa-apa yang wajib diimankan sebelum mereka bisa membuktikan. Bahaya itu. Bisa kufur. Makanya dalil wujudnya Allah perlu diterangkan. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Allah yang wujud sejak kapan wujudnya Allah? Jawabnya adalah tidak. Wujudnya Allah tanpa permulaan. Karena itu kebalikan dari kidam, yaitu hudus, baru mustahil bagi Allah. Ini menolak untuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Misalnya orang Kristen mempertuhankan Bunda Maria, mempertuhankan Yesus Kristus. Bunda Maria Siti Maryam, Kristus Yesus itu Nabi Isa. Gak betul itu. Mengapa? Tuhan itu bersifat kidam, wujudnya tanpa permulaan. Kalau ada permulaannya, bukan Tuhan namanya itu. Itu namanya hantu. Orangnya hantu. Tapi kalau Siti Maryam bukan hantu. Bukan. Gak betul itu. Ini kan menolak sebenarnya. Oh, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Mengapa? Karena hudus, tidak kidam. Pertanyaan ketiga, Allah yang wujud dan kidam, sampai kapan wujudnya Allah? Jawabnya adalah maha kekal, maha Karena itu kebalikan dari baqo, yaitu fana, mustahil bagi Allah. Karenanya yang fana bukan Tuhan. Siti Maryam bukan Tuhan. Nabi Uzair bukan Tuhan. Nabi Isa bukan Tuhan. Siti Maryam sudah wafat. Nabi Uzair pernah meninggal. Kemudian Nabi Isa nanti meninggal. Yang meninggal bukan Tuhan.
Patung-patung bukan Tuhan. Mengapa? Karena ada permulaan. Pertanyaan ketiga, Allah yang wujud, qidam dan baqa seperti apa? Jawabnya mukhalafatu lil hawadits. Allah itu tidak serupa dengan apapun perkara yang baru. Karena itu kebalikan dari mukhalafatu, mustahil bagi Allah. Karenanya yang serupa-serupa bukan Tuhan. Patung bukan Tuhan. Karena sama dengan perkara baru. Semua perkara baru bukan Tuhan. Karena Tuhan tak serupa dengan perkara baru. Nah, ini juga menolak faham Wahabi. Apa kata Wahabi? Tuhan seperti apa? Kata Wahabi, Tuhan itu mukhalafatul hawadits, tapi tak begitu mukhalafatu. Mengapa? Ada mirip-miripnya. Kata Wahabi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter. Akidah Wahabi mirip akidah Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya kira-kira 30 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua dari Tuhannya Wahabi. Makanya akidah Yahudi abang akidahnya Wahabi, disingkat menjadi Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Sama lah akidahnya. Ini pertanyaan ketiga. Berapa? Keempat ya. Pertanyaan kelima, Allah yang wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, alamatnya di mana? Qiyamuhu bina, Allah berdiri pada zatnya sendiri. Artinya apa? Allah tidak membutuhkan tempat, Allah tidak bertempat dan tidak diatur, dan tidak membutuhkan orang yang menentukan, mengatur atau mencipta. Allah gak butuh pada tempat. Ini yang ditolak siapa? Nas Kristen ditolak. Menolak terhadap Kristen, menolak Wahabi. Kristen bagaimana? Kata Kristen, apa yang dimaksud Tuhan tidak butuh? Yang dimaksud Tuhan tidak butuh pada tempat. Makhluk itu ada dua macam. Ada benda, ada sifat benda. Kalau benda, ya ini namanya benda. Benda. Kalau sifat benda, seperti warna. Warna itu sifat benda. Atau seperti bergerak, diam, ngantuk, semangat itu sifat benda. Bergerak menetap pada benda. Benda menetap pada ruangan. Tuhan itu gak butuh pada tempat. Seperti sifat benda yang menempati benda. Ngantuk itu kan sifat benda kan. Kalau gak menempat pada orang kan gak kelihatan kan. Ngantuk itu sifat benda. Allah itu bukan sifat benda yang wujudnya butuh pada benda. Seperti ngantuk butuh pada orang yang ngantuk. Kan begitu. Dan bukan benda seperti benda yang membutuhkan ruangan kosong. Itu Tuhan gak butuh seperti itu. Karenanya orang Kristen yang mengatakan Tuhan bersemayam pada Bunda Maria. Gak betul itu. Karena Tuhan bukan sifat benda. Atau Tuhan bersemayam pada Yesus. Gak betul. Tuhan bukan sifat benda. Karenanya orang-orang sufi yang gulat, yang ekstrim ya, yang ekstrim, yang meyakini Tuhan itu hulul wal ittihad, Tuhan itu reinkarnasi dan menyatu dengan makhluk, dikafirkan oleh para ulama. Contohnya apa? Ada orang mengatakan bahwa Tuhan itu menyatu dengan azat Muhammad. Kafir itu. Mengapa? Orang Kristen berkeyakinan begitu dikafirkan oleh Al-Quran. Dikafirkan. Apalagi orang sufi yang mengatakan Tuhan itu menyatu dengan jasad seluruh makhluk. Tambah kafir. Mengapa? Kristen aja meyakini Tuhan menyatu dengan dua benda. Siti Maryam dan Nabi Isa, kafir. Apalagi menyatu dengan banyak barang. Lebih parah daripada Kristen.
Makanya dikafirkan. Ditolak dengan itu. Ditolak dengan qiyamuhu binafsi. Apalagi ada orang mengatakan sifatnya Allah ya sifatnya Muhammad. Gak boleh seperti itu. Ada yang begitu. Ada. Nabi Muhammad katanya Allah Maha Esa. Ada yang begitu. Gak boleh tuh saudara. Gak ada ya. Alhamdulillah. Berarti ahlus sunnah wal. Yang ditolak dengan qiyamuhu binafsi juga Wahabi. Apa kata Wahabi? Wahabi kalau ditanya, di mana alamat Tuhan? Loh, kamu belum tahu. Kamu tahu? Ya tahu. Di mana? Di Arasy. Wah, jauh banget ya. Kalau kita ada perlu, gimana? Kan pesawat belum ada jurusan Arasy. Dan kalau naik pesawat ke Arasy, vaksinnya berapa kali? Sekarang itu naik pesawat kan harus vaksin. Pesawat ke Aceh itu jarang saudara. Mengapa jarang? Yang ada pesawat kecil. Makanya ada mendung sedikit langsung goncang. Karena orang Aceh lebih memilih tidak divaksin daripada naik pesawat. Biar gak naik pesawat, yang penting tidak divaksin. Makanya orang Aceh naik mobil semua ke Medan. Untungnya ke Kuala Lumpur gak ada pakai mobil. Coba ada mungkin naik mobil ke Kuala Lumpur itu. Wahabi ditanya, wah jauh banget. Kalau ada perlu gimana? Kata Wahabi, jangan khawatir. Setiap pukul 3 pagi, Tuhan turun ke langit pertama di dunia. Ngapain turun? Untuk mendengar doa kamu. Makanya bangun sholat tahajud. Wahabi ditanya, memangnya kalau gak turun, apa kalau gak turun Tuhan gak dengar? Wahabi bingung mau jawab. Kalau jawab gak dengar, kafir. Karena di Al-Quran Tuhan maha mendengar. Kalau jawab mendengar, nanti ditanya lagi. Kalau dengar, ngapain turun? Kan gak perlu turun dan dengar. Bingung dia. Lalu dia ditanya lagi. Itu turun pukul 3 ikut waktu daerah mana? Karena waktu di Indonesia beda-beda. Apalagi waktu istiwa. Akhirnya apa? Kata dia, itu pukul 3 sesuai dengan waktu daerah masing-masing. Berarti turun terus? Iya. Katanya turun. Itu bukan turun namanya, pindah. Jalan ke barat berarti. Kalau turun terus lalu naiknya kapan? Masa gak pernah naik, ada di bawah terus dibalang naik turun. Gak masuk akal. Artinya apa? Ajaran Wahabi itu tidak sesuai dengan akal sehat. Mengapa? Karena akal mereka memang tidak sehat. Mudah-mudahan Allah menjaga akal kita. Amin Allahumma. Artinya apa? Sifat 20 itu tujuannya untuk meluruskan akidah yang benar. Sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira seperti itu.